Meski begitu, beberapa negara seperti Indonesia sebenarnya telah memiliki modal untuk menjadi negara besar yang tidak kalah dengan Amerika. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel bersama aku Munir dalam HM Studio. Salam serumpun Malaysia, Indonesia. Tak lupa juga pada jiran-jiran tetangga yang lain seperti Singapura dan juga Brunei. Apa kabar semua? Aku doakan kalian dikurniakan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Pada kalian yang baru saja singgah ke channel ni, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kerana subscribe itu gratis guys. Serta tekan loceng notificationnya supaya kalian sentiasa mendapat update video terbaru dari channel ni. Serta like, comment and share. Okey guys, untuk reaction aku kali ni, aku nak react lagi satu video dari channel khusus militer. Channel ni mendapat 558k subscriber dan video ni bertajuk Bukan Omong Kosong, Indonesia Kuasai Dunia Melebihi Amerika. Video ni mendapat tontonan sebanyak 348k view. Okey guys, nanti jangan lupa untuk subscribe channel khusus militer ni. Berikan sokongan dan dukungan kalian kepada channel khusus militer ni. Banyak informasi-informasi yang menarik tentang militer ni yang ada di channel khusus militer ni. So guys, tanpa kita buang-buang waktu lagi, jom kita react dulu video ni dengan kiraan 1, 2, 3. Halo pasukan barbar yang tidak suka perdamaian pastinya. Tidak suka perdamaian. Negara kuat. Ngomong-ngomong soal negara kuat dan disegani tentu menjadi cita-cita seluruh negara di muka bumi ini. 70. Sebab dengan kekuatan tersebut, negara bisa memberi pengaruh pada ketertiban dunia atau setidaknya ditakuti oleh negara-negara lain. Seperti Korea Utara yang walaupun menutup diri dan terkurung oleh para... Okey guys, ini Korea Utara ya guys. Korea Utara ni kalau tak silap aku kekuatan militer dia berada di tangga yang ke-28. Okey, jom kita sambung lagi. Tetangga di kawasan. Negara Korea ini tetap disegani karena memiliki kekuatan militer yang tidak kecil. Begitupun juga dengan negara Iran yang mampu ditakuti sekalipun beberapa negara besar seperti Amerika hendak. Iran ni pun antara kuasa-kuasa besar juga dalam militer ni. Kalau kita tengok rudal-rudal ataupun roket-roket balistik yang diciptakan oleh Iran ni sangat-sangat berbahaya. Menghancurkan pengaruh negeri para mula tersebut di kawasan. Sudah 75 tahun Republik Indonesia merdeka. Pemimpin negara silih berganti. Hingga hari ini sudah ada 7 kepala negara yang memimpin Indonesia. Saat ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Setiap kepala negara yang pernah memimpin Indonesia tentu mempunyai visi menjadikan negeri Indonesia ini menjadi negara yang kuat dan disegani oleh negara lain. Di era kepemimpinan Soekarno, Indonesia disegani atas semangat yang memerdekakan Indonesia dari penjajahan dan komitmen menentang segala bentuk perjanjian di muka bumi. Di era kepemimpinan Soeharto, Indonesia disegani karena sempat sukses melakukan swasembada pangan. Nah, sejak zaman penjajahan, Indonesia memang sudah terkenal dengan kemampuan militernya. Mulai dari peralatan sistem persenjataan atau alutsista modern dan terkenal serta pasukan khususnya yang melegenda.
Ini semua adalah hasil jerih payah dan kerja keras dari para pendahulu. Betul. Berkat jasa beliaulah Indonesia terkenal di kancah dunia. Jika tiada pejuang-pejuang dahulu, takkan ada pejuang-pejuang yang sekarang. Terutama dari segi kekuatan militer Indonesia yang kala itu dianggap sangat kuat, penuh misteri dan sulit untuk diprediksi. Betul. Dahulu Indonesia merupakan negara yang paling disegani bahkan ditakuti oleh beberapa negara, termasuk negara Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, kekuatan militer Indonesia sempat menjadi yang terkuat di wilayah bumi bagian selatan. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia bisa menjadi negara terkuat atau menjadi negara superpower di belahan bumi seperti negara Amerika? Simak video ini. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, mengakibatkan terjadinya berbagai macam perubahan yang menyangkut segala aspek aktivitas kehidupan manusia. Amerika Serikat adalah salah satu negara pemenang Perang Dunia Kedua. Dan Amerika pemodal kuat tampil membantu negara-negara yang rusak akibat perang. Bahkan sampai saat ini, Amerika masih menjadi negara adikuasa yang dipandang seluruh dunia. Meski begitu, beberapa negara seperti Indonesia sebenarnya telah memiliki modal untuk menjadi negara besar yang tidak kalah dengan Amerika. Nah, Indonesia sebenarnya bisa memperluas pengaruhnya dan menggantikannya Amerika sebagai negara terkuat di dunia. Indonesia pernah menduduki peringkat ke-12 sebagai kekuatan militer terkuat di dunia. Untuk di Asia Tenggara sendiri, Pernah menduduki di peringkat ke-12. Oke. Indonesia adalah superstar. Tidak ada kekuatan militer yang menandinginya. Sekarang mari kita berandai-andai, jika saja dana untuk militer semakin dibesar lagi, ya kan, dan tidak ada yang namanya korupsi di bangsa Indonesia, maka bisa jadi peringkat. Betul guys. Korupsi ni kalau di mana-mana negara pun, kalau untuk nak mencapai pembangunan negara yang positif, jika ada korupsi, susah untuk kita nak mencapai target untuk pembangunan yang positif. Ini akan naik bahkan mengungguli Jepang serta India saat ini masuk ke dalam top ini 10 India nih. militer terkuat di dunia. Bahkan Indonesia bisa menjadi negara dikuasa, ya kan? Nah, Indonesia tahu bahwa kepentingan strategisnya di wilayah Asia Tenggara meningkat seiring dengan ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut. Negara kepulauan Indonesia menjadi semacam temeng antara Samudra Pasifik dan Hindia. Hal ini membuatnya menjadi negara pembatas yang kuat antara dua wilayah besar di dunia. Semua negara superpower saat ini menyadari bahwa Indonesia berada di posisi yang strategis dan mungkin akan berniat untuk menjalin hubungan, melakukan investasi besar-besaran untuk perkembangannya. Sementara itu, kekuatan militer Indonesia juga telah meningkat secara signifikan. Nah, Indonesia juga sering berurusan dengan upaya pemberontakan. Indonesia memiliki pasukan unit khusus paling efektif di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekuatan militer yang bisa dibilang kuat karena kekuatan Indonesia berada di posisi 16 terkuat di dunia saat ini. Di posisi ke-16. Dulu kan pernah Indonesia terkuat nomor 12 di dunia, bos. Nah, Indonesia akan memiliki fondasi kuat untuk menjadi negara yang hebat dan kuat di masa depan. Karena Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kaya akan sumber daya alamnya. Itulah pernyataan yang sedikit menguatkan bahwa negara tercinta Indonesia ini layak menjadi negara adidaya sejajar dengan Amerika. Kemudian bila dijabarkan dalam artian apa yang dimiliki oleh Indonesia. Oke guys, cantik dan indah sekali ya. Bilalah aku nak dapat pergi ke Indonesia ni, lihat sendiri keindahan tempat-tempat yang menarik di Indonesia ni. Akan tidak hanya menjadi sebuah mimpi belaka. Bahkan mungkin saja di umur Indonesia yang ke 100 tahun nanti atau bahkan mendekati 100 tahun,
Indonesia menjadi negara paling menjanjikan, menjadi negara terkuat di dunia. Bukan menjadi sebuah kabar burung lagi atau sekedar opini ya kan, bahwa Indonesia memiliki segalanya. Tidak boleh dilupakan bahwa Indonesia juga memiliki tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Ya. Semua Bahkan tahu, negara-negara di asing Asia ni ingin kaya dengan mengeruk kekayaan sumber-sumber alam Indonesia. Contohnya seperti negara Amerika ya kan, dengan politiknya itu yang luar biasa. Jadi Amerika bisa mengeruk sumber daya alam yang berada di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Wow. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tersebut harus diakui bahwa negara-negara di dunia ini bergantung pada emas, tembaga, dan gas Indonesia. Bahkan Amerika Nimbruk ikut menguasai kekayaan alam Indonesia seperti Freeport, ya kan? Ya. Okey guys, ini dia sedikit sebanyak informasi yang kita dapat lihat sama-sama di dalam video ni. Bagi pandangan peribadi akulah, tak mustahil untuk Indonesia menjadi satu kekuatan militer yang kuat di Asia Tenggara maupun dunia. Kerana mereka ni mempunyai penduduk yang ramai dengan faktor geografi mereka yang luas, kan, dengan perairan mereka yang luas. So tak mustahil lah bagi aku. Jika kita menelusuri sejarah kepimpinan pemimpin Indonesia ni, masing-masing mempunyai visi dan matlamat yang tersendiri dalam memacu Indonesia ke arah negara yang maju dan merdeka. Setiap sosok pemimpin ini memiliki keunggulan dan keunikan cara mereka yang tersendiri. Jadi hanya masa yang akan menentukan sejauh mana pencapaian Indonesia dalam pembangunan maupun dari segi ketenteraan untuk menjadi kuasa militer yang disegani dunia. So guys, setakat ini saja. Aku pun tak pandai nak komen panjang-panjang. So jangan lupa untuk subscribe, like, komen and share video ni. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.